Assalamualaikum. Selamat datang di Bisikan Senyap. Kenapa gadis itu bisa berdiri sendirian di pinggir jalan yang sepi, malam-malam tanpa satupun kendaraan lewat selama setengah jam? Kenapa wajahnya tak memantulkan cahaya ketika lampu motor Joko menyorot langsung ke arahnya? Tapi yang paling membuat Joko tak bisa tidur semalaman, kenapa saat pagi datang tak ada seorang pun warga yang mengaku pernah melihat gadis bernama Rina? Joko baru 3 minggu tinggal di desa Kalisonggo. Pekerjaannya sebagai teknisi listrik sering membuatnya pulang larut malam, apalagi kalau ada gangguan jaringan di rumah warga. Desa ini kecil, dikelilingi hutan karet dan kebun bambu, tapi dikenal tenang dan warganya ramah. Setidaknya, itu yang ia pikirkan sampai malam itu terjadi. Sekitar pukul 10:30 malam, Joko menuruni jalan menurun selepas bukit kecil di belakang balai desa. Motor bebek tuanya melaju pelan karena kabut tipis mulai turun. Tiba-tiba, di tikungan tajam dekat pohon randu tua, ia melihat seorang gadis berdiri. Diameter tidak bergerak. Joko mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang berdiri di tempat sepi begini, malam-malam? Gadis itu mengenakan blus putih dengan rok selutut, rambutnya panjang dan tergerai, wajahnya agak menunduk. Saat Joko mendekat, gadis itu menoleh dan tersenyum. Senyum yang terasa anehnya terlalu damai. "Sendirian, Mbak?" tanya Joko, berusaha tenang. "Iya, Mas. Rumahku kehabisan listrik. Nunggu orang yang bisa bantu, tapi kayaknya nggak datang-datang," jawabnya dengan suara lembut tapi berat di ujung. Joko mengangguk. Mungkin ini pelanggan, pikirnya. Tapi aneh, dia tak dapat laporan dari sini. "Ya udah, Mbak, naik aja. Saya antar pulang. Daripada berdiri di jalan begini, bahaya loh." Gadis itu ragu sebentar, lalu naik ke boncengan. Tubuhnya terasa dingin, seperti terkena embun tebal. Di sepanjang jalan, mereka ngobrol ringan. Namanya Rina. Katanya tinggal tak jauh dari tikungan tadi, dekat perkebunan karet. Ia tampak sopan, kalem, dan selalu tersenyum kecil saat berbicara. Tapi, satu hal yang mengganggu Joko. Dia tidak melihat Rina membuka pagar atau masuk rumah. Gadis itu hanya turun, berdiri sebentar di pinggir jalan, lalu melambaikan tangan dan berjalan menyusuri jalan setapak gelap ke arah kebun. "Rumahnya di dalam situ?" tanya Joko. "Iya, agak masuk," jawabnya singkat, lalu menghilang dalam gelap. Sesampainya di rumah, Joko mulai merasa aneh. Saat memeriksa ponselnya, ia melihat ada satu pesan masuk. Nomor tak dikenal, isinya hanya, "Terima kasih Mas Joko, sampai jumpa." Namun, ketika ia menelpon balik, nomor itu tidak aktif. Ia membuka kembali percakapan di kontak, tapi entah kenapa, pesan tadi ikut menghilang, seperti tidak pernah ada. Joko mencoba tidur, tapi malam itu ia terus mendengar suara perempuan tertawa kecil di luar jendela kamarnya. Padahal tak ada siapa-siapa di luar sana. Beberapa hari setelah pertemuan malam itu, Joko kembali melihat sosok Rina. Kali ini, siang hari, di pasar desa. Rina tengah memilih sayuran di lapak Bu Lastri, dan seolah menyadari kehadiran Joko, ia menoleh dan melambaikan tangan. "Mas Joko ya?" sapanya dengan suara lembut yang masih lekat di telinga Joko. "Iya, Mbak Rina ya? Wah, ketemu lagi." Mereka ngobrol cukup lama. Rina bilang kalau rumahnya memang agak jauh dari jalan utama, dan biasanya ia jarang keluar. Hari itu kebetulan ia ke pasar karena kehabisan beras. Joko makin yakin mungkin memang waktu itu ia terlalu paranoid. Bisa saja ia lelah atau terlalu terpengaruh cerita warga soal jalan tikungan yang katanya angker. Rina tetap terlihat sama seperti sebelumnya, kalem, sopan, dan sangat ramah. Ia bercerita sedikit tentang kesukaannya pada bunga, terutama melati dan kenanga. Namun, ketika Joko bertanya soal keluarga, Rina tiba-tiba diam sejenak. "Sendiri Mas, udah lama. Bapak Ibu udah nggak ada," jawabnya pendek.
Mereka akhirnya bertukar nomor. Kali ini, Joko mencatat nomornya sendiri. Ia tak ingin kejadian aneh seperti malam itu terulang. Hari-hari selanjutnya, mereka sering bertemu. Kadang, Rina datang membawa jajanan pasar, kadang hanya untuk mengobrol di warung kopi dekat lapangan bola. Rina tak pernah minta diantar pulang. Ia selalu bilang bisa sendiri, dan saat ditanya rumahnya persis di mana, ia hanya berkata, "Rumah tua dekat kebun karet, di belakang pos ronda yang udah roboh." Joko mulai jatuh hati. Rina terlalu sempurna untuk dilewatkan. Sopan, tidak neko-neko, dan selalu perhatian. Namun, beberapa hal mulai mengusik Joko. Rina tak pernah muncul saat siang terlalu terik. Ia selalu muncul menjelang senja dan tak pernah mau difoto. Saat Joko mencoba selfie bersamanya, hasil fotonya selalu kabur. Kadang malah hanya terlihat dirinya sendiri tanpa Rina. Suatu malam, saat Joko mengantar Rina sampai dekat jalan kecil menuju kebun, ia melihat seekor burung hantu terbang melintas rendah, hampir mengenai helmnya. Suara burung itu terdengar nyaring, seakan memekakan telinga. "Ada burung hantu tuh, Mbak," ucap Joko sambil menoleh. Tapi Rina hanya diam. Ia menatap Joko lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu masih mau temani aku, Mas?" Joko terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi yang pasti, ada sesuatu yang janggal dalam tatapan mata Rina malam itu. Seolah ada duka yang tak pernah selesai, mengendap dalam keabadian. Malam itu Joko tidur lebih awal. Cuaca dingin dan hujan rintik-rintik membuatnya cepat mengantuk. Tapi menjelang pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan pelan dari jendela kamarnya. Bukan sekali dua, tapi 3 kali, dengan jeda yang aneh. Pelan, pelan, lalu cepat. Tok, 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 tok. Ia mengangkat selimut dan berjalan ke jendela. Tapi ketika dibuka, tak ada siapapun. Hanya bayangan pohon jambu dan suara jangkrik yang teredam hujan. Ia kembali ke ranjang. Tapi saat menepuk bantal, Joko merasakan ada sesuatu di bawahnya. Selembar kertas, basah, agak lembab. Seperti bekas terkena embun. Isinya tulisan tangan. "Aku senang kamu masih mau bertemu denganku, Mas Joko. Aku sudah lama sendiri di sini. Jangan takut, aku cuma ingin ditemani." Tidak ada nama pengirim, tidak ada amplop. Tulisan itu terasa asing, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Joko merinding. Ia melempar kertas itu ke meja dan mencoba tidur lagi. Namun, sepanjang malam, suara ketukan terus berulang, kadang dari jendela, kadang dari lemari. Keesokan paginya, Joko pergi ke rumah Pak Tarno, ketua RT. Ia mencoba bertanya tentang Rina, tanpa menyebut terlalu detail. "Pak, di sekitar kebun karet dekat pos ronda roboh, ada rumah tua nggak ya? Rumah cewek, sendirian?" Pak Tarno mengernyit. "Loh, maksudnya rumah Bu Simbok?" Bukan, anak muda. Namanya Rina." Pak Tarno mendadak terdiam. Matanya menatap Joko dengan aneh. "Mas Joko, jangan bercanda ya. Rina itu dulu tinggal di rumah dekat kebun itu, tapi dia udah meninggal. Lama, kira-kira 10 tahun lalu." Darah Joko seperti surut. "Meninggal?" "Iya, kasusnya waktu itu rame. Dia ditemukan gantung diri di kamarnya. Katanya putus asa, tapi nggak ada yang tahu pasti. Ada juga yang bilang dia dibunuh pacarnya yang nggak pernah ketahuan siapa. Sejak itu, rumahnya kosong." Pak Tarno lalu menunjuk sebuah bingkai foto tua yang tergantung di tembok. Foto korban kecelakaan dan kematian di desa. Di barisan bawah ada potret seorang gadis muda, rambut panjang, senyum tenang. Itu Rina. Tanpa ragu, itu wajah yang selama ini menemani Joko setiap malam. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Tarno, Joko seperti kehilangan arah. Ia pulang dengan pikiran kacau. Semua yang ia alami selama ini, pertemuan di jalan, percakapan, bahkan sentuhan tangan Rina, terasa nyata. Terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Tapi kalau Rina memang sudah meninggal, siapa yang selama ini bersamanya? Sore itu, ia memberanikan diri pergi ke lokasi rumah tua yang disebut Pak Tarno.
Lewat jalan setapak penuh semak, ia tiba di halaman kecil, penuh dedaunan kering. Rumah itu seperti bangkai kayu, atap bolong, dinding lapuk, dan pintu diganjal kayu kusam. Tapi yang paling mencolok adalah bau menyengat bunga kenanga yang menusuk hidung. Pintu rumah terbuka perlahan, seolah menyambut. Di ruang tengah hanya ada kursi goyang tua, cermin retak, dan setangkai bunga melati yang masih segar di meja. "Rina, kamu ada di sini?" gumam Joko, hampir seperti berbisik. Tak ada jawaban. Tapi dari balik bilik kamar di ujung terdengar suara lembut, isak tangis yang menyesakkan dada. Tangisan perempuan. Joko menahan napas. Ia melangkah pelan ke arah kamar. Tangisan itu makin jelas, kadang terdengar seperti rintihan, kadang seperti doa dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ketika pintu kamar didorong, ia mendapati ruangan kosong. Tapi di tengah lantai ada lingkaran bunga kenangan, dan di dalamnya potret dirinya sendiri terbakar separuh bagian. Joko mundur selangkah, tapi tiba-tiba pintu kamar tertutup keras. Ia terkunci, lampu di langit-langit padam. Lalu suara Rina terdengar, jelas dan pelan dari belakangnya. "Aku nggak mau ditinggal lagi." Joko membalik tubuh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin menyelubungi. Tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih menyayat. "Kalau Mas Joko pergi, aku akan sedih lagi. Dan kali ini, kamu nggak akan bisa keluar dari sini." Dalam kondisi panik, Joko menghantam pintu berulang kali hingga kayunya patah. Ia berlari keluar rumah dengan napas memburu, tanpa berani menoleh sedikit pun. Tapi sebelum benar-benar keluar dari pekarangan, ia sempat mendengar bisikan terakhir yang mengendap di telinganya. "Sampai jumpa nanti malam, Mas." Dan begitu ia tiba di jalan utama, motor bebeknya yang ia parkir di bawah pohon randu sudah tak ada. Sejak insiden di rumah tua itu, Joko tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun oleh bisikan halus, aroma melati, dan suara langkah kaki dari atap rumahnya. Suara itu tak pernah jelas, tapi selalu mengarah ke satu kalimat. "Aku tahu kamu di sana, Mas." Yang lebih mengerikan lagi, beberapa barang pribadinya mulai hilang. Pertama dompet, lalu jam tangan, dan yang paling membuat Joko merinding, selembar fotonya waktu masih SMA yang ia simpan dalam laci meja belajar, tiba-tiba berpindah ke atas bantal. Foto itu terbakar di pinggirannya, persis seperti yang ia lihat di lingkaran bunga kenanga malam itu. Khawatir dirinya benar-benar dirasuki atau diikuti, Joko akhirnya mendatangi Mbah Wirya, seorang sesepuh desa yang dikenal masih menguasai ilmu tirakat Jawa. Ia tinggal di ujung kampung, tak jauh dari pemakaman umum. Mbah Wirya menatap Joko dalam-dalam sambil menggenggam tangan kirinya. "Anakku, kamu sedang dicintai oleh makhluk yang belum tuntas urusannya di dunia. Kalau tidak kamu putus dengan cara yang benar, dia akan terus menempel sampai kamu ikut bersamanya." Joko tercekat. "Tapi Mbah, saya nggak pernah niat ganggu. Saya nggak tahu kalau dia tidak butuh niatmu, nak. Dia hanya butuh hatimu. Dan sekarang dia sudah anggap kamu sebagai miliknya." Malam Jumat Kliwon itu, Joko dan Mbah Wirya melakukan sebuah ritual pemutusan. Di tengah pekarangan rumah Joko dibentangkan tikar pandan, 7 bunga ditaburkan, dan seutas benang merah diikatkan di pergelangan tangan kanan Joko. Mbah Wirya mulai membacakan mantra, membakar dupa, dan meniupkan asap kemenyan ke atas foto Rina yang ditemukan Joko beberapa hari lalu di dekat pos ronda. "Kalau malam ini dia datang," ucap Mbah Wirya dengan tenang, "kamu tidak boleh bicara, tidak boleh menoleh, dan jangan sekali-kali menjawab ajakannya." Tepat tengah malam, suhu mendadak turun drastis, udara jadi beku. Joko menggigil meski bara kemenyan menyala di depannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, tirai jendela berkibar liar, api lilin padam sendiri, dan suara langkah terdengar dari arah pintu depan. "Tok, tok."
Tok Joko terdiam. Mbah Wirya menghentikan mantra, memejamkan mata. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan, dan sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih tipis melangkah masuk. Wajahnya pucat, senyumnya sedih, matanya merah dan kosong. Mas Joko, kenapa kamu panggil orang lain? Kamu gak cinta aku lagi? Napas Joko tercekat. Jangan jawab, bisik Mbah Wirya. Namun, Joko dalam kepanikan dan rasa bersalah menoleh. Detik itu juga, tubuh Joko terhempas ke belakang. Tubuhnya menggigil hebat. Bibirnya komat kamit sendiri, seperti orang kesurupan. Matanya terbuka dan tak bisa berkedip. Benang merah di tangannya meledak terbakar seketika, seperti tali yang putus karena disentak paksa oleh kekuatan tak kasat mata. Sosok Rina berdiri tak jauh dari tubuhnya dengan wajah berubah. Separuh cantik, separuh lagi hancur membusuk seperti mayat yang terendam terlalu lama. Mata kanannya keluar sedikit dari rongga. Darah hitam menetes dari ujung bibirnya. Mas, kamu udah janji temenin aku? Kenapa ingkar? Joko terengah, mencoba bergerak, tapi tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Mbah Wirya segera mengeluarkan keris kecil dari balik sarungnya. Ia menggoreskan sedikit darah di jarinya dan mengusapkannya ke kening Joko. Mbah Wirya segera mengeluarkan keris kecil dari balik sarungnya. Ia menggoreskan sedikit darah di jarinya dan mengusapkannya ke kening Joko. Aku panggil leluhurku, aku panggil penjaga gaib tanah ini. Kembalikan dia yang hidup dan pulangkan yang sudah mati. Teriak Mbah Wirya dengan suara menggema. Seketika, tanah di pekarangan bergetar. Suara lolongan anjing terdengar dari jauh. Lalu, dari balik pohon bambu, muncul bayangan putih lain. Sosok nenek tua berjubah lusuh dan bertongkat akar. Mbah Wirya langsung berlutut. Simbah, gumamnya. Sosok gaib penjaga desa itu berjalan perlahan ke arah Rina. Suara-suara seperti anak-anak menangis dan burung malam berkumpul jadi satu. Angin berhenti, udara diam, daun-daun membeku di udara. Anakku, ujar sosok penjaga itu dengan suara berlapis dua nada. Tempatmu bukan di sini, dia bukan milikmu. Kamu sudah mati 10 tahun lalu, dan hari ini waktumu sudah habis. Rina menjerit. Suara tangisannya berubah jadi lengkingan yang memecah gendang telinga. Aku belum selesai. Aku belum sempat bahagia. Aku masih mau hidup. Tapi kekuatan dari Simbah mulai menarik tubuh Rina ke tanah. Dari bawah kakinya muncul lubang hitam, seperti pusaran tanah kubur yang terbuka sendiri. Tangan Rina mencoba meraih Joko yang masih tergeletak. Kukunya mencakar tanah, lalu meninggalkan bekas luka panjang di tanah. Aku akan kembali, Mas. Aku akan kembali. Suara itu bergema sampai pekarangan rumah Joko sunyi. Joko pingsan. Nafasnya terengah, peluh bercucuran. Ketika ia sadar keesokan pagi, pekarangan sudah kembali seperti biasa. Tapi bekas lingkaran tanah terbakar dan lubang kecil di tengah masih ada, seperti bukti nyata dari ritual malam itu. Namun malamnya, Joko kembali menemukan sesuatu di kamarnya. Sepasang anting perak, anting yang sama yang dipakai Rina saat pertama kali mereka bertemu. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, Joko seperti hidup dalam dua dunia. Siang ia jalani seperti biasa, kerja, bergaul, pura-pura ceria. Tapi malam selalu membawanya kembali pada rasa takut yang membekas dalam batin. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rina muncul. Kadang cantik dan teduh seperti dulu, tapi lebih sering dalam rupa rusak dan menakutkan. Jeritan terakhirnya malam itu terus terngiang. Aku akan kembali, Mas. Tanda-tanda kehadirannya semakin sering muncul. Cermin kamar Joko tiba-tiba memunculkan bayangan wanita di belakangnya. Aroma bunga melati merebak setiap pukul 12 malam, tepat seperti waktu kematian Rina menurut keterangan Mbah Wirya. Bahkan tetangga mulai melihat Joko sering bicara sendiri di teras rumah
menatap kursi kosong sambil tersenyum. Suatu hari, Joko menerima surat tanpa pengirim. Hanya namanya yang tertulis di depan amplop kuning kecoklatan itu dengan tulisan tangan yang ia kenal. Tulisan Rina. Dengan tangan gemetar, Joko membuka surat itu. Isinya, "Mas Joko, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu bohongi aku? Kamu janji mau bahagiain aku kan? Tapi sekarang kamu ajak orang lain buat ganggu kita. Aku gak suka. Aku cemburu, Mas. Kalau kamu gak mau aku datang lagi, balikin janji kita. Kembaliin kenangan kita. Atau aku bakal ambil kenangan kamu." Satu persatu, Joko membacanya sambil berkeringat dingin. Di bagian bawah surat, ada coretan samar, seperti tulisan lain yang ditimpa ulang. Ia gesek sedikit dengan penghapus. Tulisan itu akhirnya terlihat. "Aku sudah di belakangmu." Joko menoleh refleks. Tak ada siapa-siapa. Tapi lampu kamar tiba-tiba padam. HP-nya mati. Dan dari jendela, suara ketukan terdengar 3 kali. Pelan, tapi tajam. Tok, tok, tok. Joko langsung membakar surat itu. Tapi api tak mau menyala. Surat itu malah menjadi basah oleh air yang entah dari mana. Surat basah itu lalu jatuh ke lantai dan muncul noda merah di tengahnya, noda darah segar. Seketika ia sadar, Rina tidak hanya belum pergi, dia kini makin dekat. Dan ia tak hanya menginginkan cinta Joko, tapi juga ingatan, masa lalu, dan hidupnya. Dilanda rasa bersalah dan takut yang bercampur, Joko nekat melakukan sesuatu yang sangat dilarang oleh Mbah Wirya, memanggil kembali arwah Rina. Ia berpikir, jika bisa berbicara sekali saja, menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti, mungkin Rina akan tenang dan pergi dengan damai. Maka pada malam Selasa, Joko pergi ke lokasi rumah tua tempat ia dan Rina dulu sering bertemu. Ia membawa potongan rambut Rina yang pernah ia simpan di dompet, bunga kenanga, dan cermin kecil. Di tengah ruangan kosong itu, ia menggambar lingkaran garam dan duduk bersila di dalamnya. Dengan membaca panduan dari buku kuno yang pernah ia temukan di toko loak, Joko mulai memanggil nama Rina dengan suara rendah. "Rina, kalau kamu masih di sini, aku hanya ingin bicara." Hanya itu, suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Angin berhenti, dan cermin kecil di depannya retak, tanpa disentuh. Lalu, dari retakan itu, muncul wajah. Wajah perempuan muda dengan air mata darah yang mengalir pelan. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi sebagian wajah. Tapi, mata itu jelas, menatap dalam ke mata Joko. "Mas, akhirnya kamu manggil aku lagi." Suara itu bergema, seperti di dalam gua, penuh luka dan rindu. Joko terdiam, ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Rina muncul dari balik cermin, perlahan, seolah menembus batas dimensi. Ia kini berdiri di depannya. Joko bisa mencium aroma mayat basah yang menguar dari gaun putihnya. "Aku gak minta banyak, Mas," ucap Rina. "Aku cuma mau kamu ikut aku, temenin aku. Kita bisa hidup di tempatku." Joko menunduk. "Aku gak bisa, Rina. Aku masih hidup, tapi aku juga hidup kalau kamu ada di sampingku." Tiba-tiba, Rina meraih tangan Joko. Sentuhannya dingin seperti batu kuburan. Cengkeramannya kuat, menusuk kulit. Joko menjerit saat mulai melihat bayangan dirinya. Ditarik ke dalam cermin. Namun, di detik terakhir, suara denting keris terdengar dari luar rumah. Seseorang melemparkan keris kecil pusaka ke arah cermin, dan cermin itu pecah berkeping-keping. Tubuh Joko terhempas keluar lingkaran garam, sementara sosok Rina lenyap seperti kabut yang disedot oleh lubang gelap di lantai. Di ambang pintu berdiri sosok yang familiar, Mbah Wirya, dengan napas tersengal. "Kamu bodoh, Nak. Kamu sudah buka pintu yang seharusnya ditutup rapat-rapat," bentaknya. Mbah Wirya lalu mengikat pergelangan Joko dengan gelang akar kelapa dan membakar dupa putih. "Kita harus menutupnya malam ini, sebelum yang datang bukan cuma dia, tapi yang lain ikut terbuka." Joko hanya bisa menatap retakan cermin di lantai dengan satu bayangan terakhir yang masih tertinggal.
Rina tersenyum dari dunia seberang. Dan kali ini, di balik senyumnya ada sesuatu yang lebih jahat. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih nyata. Mbah Wirya membawa Joko ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Kuburan tua di tengah hutan bambu, sekitar 2 kilometer dari desa. Lokasinya gelap dan nyaris tak terjamah manusia. Tidak ada batu nisan, hanya gundukan tanah basah, dililit akar pohon besar yang menggeliat seperti ular. Inilah makam aslinya Joko, kata Mbah Wirya sambil menyalakan dupa dan menancapkan keris kecil di tanah. Rina dimakamkan di sini secara diam-diam setelah kejadian 10 tahun lalu. Keluarganya malu karena Rina mati bunuh diri setelah kehamilannya diketahui banyak orang. Joko tercengang. Tapi setahuku dia tabrakan di luar kota. Itu cerita yang dibuat-buat. Rina bunuh diri malam setelah kamu tak datang ke rumahnya. Dia gantung diri sambil memegang surat buat kamu. Joko terdiam. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Seluruh kesalahpahaman itu menyatu menjadi rasa bersalah yang menghantui. Mbah Wirya duduk bersila di dekat gundukan tanah. Ia mulai membaca mantra dan menabur bunga 7 rupa. Joko diminta duduk diam dan jangan berkata apapun yang terjadi. Tapi ketenangan hanya bertahan beberapa menit. Tanah mulai bergetar pelan. Angin dingin bertiup dari segala arah. Asap dupa berubah hitam, menyebar ke atas seperti ditiup oleh sesuatu dari dalam tanah. Tiba-tiba, tangan muncul dari dalam kuburan. Tangan pucat, panjang, dengan kuku-kuku hitam mencakar udara. Mas Joko, kamu datang juga. Suara itu seperti berasal dari dalam kepala Joko sendiri. Sosok Rina muncul perlahan, bukan bangkit dari kuburan, tapi lebih seperti tumbuh dari dalam tanah, seperti akar. Wajahnya setengah membusuk, tapi mata dan bibirnya masih tampak seperti dulu, manis dan menyimpan rindu yang tak wajar. Mbah Wirya berdiri cepat dan memukul tanah dengan kayu besi kuning. Rina, ini bukan tempatmu lagi. Kau harus kembali sebelum malam sempurna. Namun, Rina justru tertawa kecil. Suaranya melengking. Sudah terlambat, Mbah. Mas Joko sudah memanggilku. Dan dia janji gak akan tinggalin aku lagi. Tanah di sekitar Joko mulai menenggelamkan kakinya. Akar-akar menjulur dan melilit pinggangnya, menariknya pelan menuju dalam tanah. Joko menjerit. Maafkan aku Rina, tapi aku gak bisa ikut kamu ke sana. Rina menangis. Air matanya jatuh ke tanah dan berubah menjadi uap putih. Kalau begitu, aku akan buat kamu merasakan apa yang aku rasakan. Dalam sekejap, Joko melihat kilasan hidup Rina, kesedihan, keputusasaan, malam gelap di loteng rumah, tali yang menggantung, dan wajah terakhir yang ingin ia lihat. Wajah Joko yang tidak pernah datang. Mbah Wirya lalu mengeluarkan kendi berisi air hujan malam Selasa Kliwon. Ia siramkan ke arah Rina sambil membacakan ayat-ayat lama dalam bahasa Jawa kuno. Tubuh Rina berteriak keras seperti meleleh tapi tidak hilang. Ia menatap Joko dengan mata merah penuh dendam. Kalau kau tak bisa hidup denganku, maka kau akan mati bersamaku. Langit malam itu berubah merah darah. Kilat menyambar tanpa suara. Akar-akar dari tanah makin menggila. Joko merasa dirinya akan terseret ke dunia yang tak dikenal. Di sekeliling, suara tangisan dan jeritan mulai terdengar. Bukan hanya Rina, tapi banyak suara dari jiwa-jiwa lain yang ikut terperangkap di batas dimensi. Mbah Wirya tahu waktunya hampir habis. Ia mengeluarkan benda terakhir, liontin perak milik almarhum ibunya Rina, yang konon memiliki ikatan spiritual kuat dengan arwah sang anak. Joko, letakkan ini di dada Rina dan ucapkan ikhlasmu, seru Mbah Wirya. Dengan sekuat tenaga, Joko meraih liontin itu dan merangkak melewati akar-akar. Rina kini seperti bayangan asap padat, menyeramkan dan mendekati bentuk gaib sepenuhnya. Tapi saat liontin itu menyentuh kulitnya, tubuh Rina terpaku. Mama, itu punya Mama.
Wajah Rina berubah. Perlahan, tangisannya jadi seperti anak kecil. Ia memandang Joko dengan tatapan yang jauh lebih damai. "Mas, aku cuma kangen." Air mata jatuh dari mata Joko. "Maaf Rin, aku juga sayang kamu, tapi tempatmu bukan di sini." Dengan nada lirih dan penuh ketulusan, Joko mengucapkan, "Aku ikhlas, aku relakan semua, dan aku mohon kamu tenang di sana." Tubuh Rina mulai memudar. Angin yang semula kencang perlahan mereda. Suara tangisan sirna. Akar-akar mengendur, lalu melebur ke tanah. Wajah Rina yang terakhir dilihat Joko bukan lagi menyeramkan, tapi penuh cinta dan air mata. "Terima kasih Mas, sampai jumpa di dunia yang benar." Dan dengan satu hembusan angin, sosok itu lenyap. Tanah menjadi diam. Malam kembali sunyi. Pagi harinya, Joko duduk sendirian di depan makam Rina yang kini sudah diberi nisan dan nama. Di atas nisan, ia letakkan liontin itu. Ia menatap langit, merasa beban berat yang selama ini menindih jiwanya akhirnya terangkat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap membekas. Cinta yang tak selesai, tak selalu harus diteruskan, tapi harus diikhlaskan. Dan sejak malam itu, Joko tak pernah lagi melihat sosok Rina. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, bunga melati selalu bermekaran di halaman rumahnya, tanpa ada yang menanam.